Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata begitu ya di polling Metro TV begitu ya. Kabar baik dari polling Metro TV ya pada tanggal 12 Juli 2023. Perolehan Anies Baswedan tertinggi di antara Anies, Ganjar dan Prabowo ya. Antara Anies, Ganjar dan Prabowo begitu ya. Artinya apa? Artinya Anies 58% yaitu Pak Prabowo begitu 28 ya. 24 ya, 24% dan Ganjar 17% ya. Artinya apa? Artinya dukungan-dukungan kepada Anies Baswedan dari Partai Golkar saja begitu ya sudah menduduki seperti itu begitu. Ini sangat real sekali begitu kan, tanpa dibayar, tanpa apapun begitu ya. Karena dukungan-dukungan Golkar ini selama ini konstituennya sudah berpihak kepada Anies Baswedan begitu kan. Bisa saja kemungkinan besar itu Pak Erlangga yang masuk di koalisi Anies Baswedan begitu ya. Karena inilah politik kita begitu, tidak menentu begitu ya. Tapi saya rasa polling seperti ini saya kira bahwa Partai Golkar akan masuk di situ begitu. Karena 58% itu menjadi kekuatan luar biasa begitu kan. Ini sumbernya dari Metro TV begitu ya. Dan bahkan respondennya berapa bos? Ya kalau polling kan tidak menentu di situ begitu ya. Kalau responden itu kan biasanya memakai dalam teori-teori survei begitu ya. Tapi saya rasa bahwa perkembangan seperti itu begitu kan ya tanpa metode dan sebagainya karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Mantap ya Allah, berikanlah kami ya pemimpin yang membawa perubahan. Golkar itu tahu peluang di perubahan dan menunggu momen yang cepat untuk gabung. Tapi rezim nggak mau kalah langkah ya. Pak Erlangga maka disiapkan pengganti AHY dengan cara KLB. Jadi saya rasa sangat solid sekali. Partai Demokrat sudah solid begitu ya. Koalisi perubahan sudah solid, tinggal menerima dari orang-orang di luar sana begitu. Saya rasa bahwa kalau Golkar masuk ke Anies Baswedan, saya kira menjadi kekuatan luar biasa di situ begitu. Karena survei, karena pollingnya sudah masuk di situ begitu ya. Golkar itu tahu peluang dari perubahan dan menunggu momen yang tepat ya. Golkar secara perorangan akan lebih banyak dukung Anies Baswedan. Saya kira seperti itu begitu. Karena konstituennya saja yang di bawah banyak yang dukung Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Bahkan Anies hanya butuh 51% ya, selebihnya 7% sedekahnya aja pada capres yang akan kalah. Tapi inilah narasi-narasi yang kemudian dibangun oleh mereka begitu. Padahal kalau saya pribadi melihat bahwa Anies Baswedan itu sangat banyak peminatnya, bahkan ya disukai oleh masyarakat di situ. Wajar kalau pollingnya selalu di atas karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat begitu. Berbeda dengan survei yang kemudian melalui telepon ya, bagaimana kalau dia diangkat atau tidak begitu ya. Saya nggak percaya survei-survei versi media entah siapapun yang unggul di survei itu begitu. Golkar sepertinya nggak, kabarnya AHY mau digusur ya oleh KLB dan merapat ke PDP. Saya kira tidak mungkin begitu kan, kekuatan sebagai ilegal begitu ya, sebagai legal begitu ya di Partai Demokrat itu kan harus menang di situ begitu kan ya. Kalau Pak Muldoko melalui KLB itu ya saya kira ada apa begitu ya. Saya kira anak bawahnya yang di bawah cinta kepada AHY di situ begitu. Satu kali putaran, satu kali pusingan. Ini banyak sekali kritikan dari netizen, wajar lah begitu kan. Ini fakta, bukan polling rekayasa, betul begitu ya. Banyak yang mendoakan, alhamdulillah paling hoax ya, bila cerdas tinggalin survei ya, tinggalin polling dan sebagainya. Alhamdulillah, semoga Pak Anies RI 1. Jadi polling itu sebagai tolak ukur kita bagaimana siapapun yang menang di situ begitu kan. Karena polling itu berhadapan langsung dengan kita begitu kan. Orang yang tidak suka, orang yang suka di situ akan memvote di situ begitu ya. Menurut saya sih nggak perlu ada partai gabung lagi ya. DKPP cukup 4 parpol. Jadi nggak usah takut dengan koalisi di parlemen. Walaupun cuma 4 parpol, insya Allah pada pemilu di 2024 DPR MPR akan didominasi oleh KPP masing-masing ya. Akan raih 100 kursi ya. DPD pun akan diisi oleh orang-orang yang punya integritas begitu. Kita tunggu saja bagaimana prosesnya nanti begitu ya. Karena saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses dalam demokrasi kita kan tidak menentu begitu kan. Karena di satu sisi ada punya kepentingan besar, ada yang tidak begitu kan ya. Alhamdulillah, insya Allah pada saatnya nanti Pak Anies Baswedan menjadi Presiden RI 1. Amin ya. Saya kagum sama cara kerja Allah ya. Dulu Metro nggak pernah saya tonton karena beritanya banyak hoax dan pro rezim ya. Metro tipu, sekarang jadi stasiun yang pro rakyat. Masya Allah. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu ya.
Dulu banget ya, dulu banget Metro TV dicaci maki. Sekarang ya sekarang dipantengin dan diyakini. Kenapa setiap pemilu ada seperti itu begitu kan? Bukankah ini adalah demokrasi kita begitu? Jadi saya rasa bahwa perkembangan-perkembangan seperti ini begitu ya. Ya namanya demokrasi, mau pilih siapapun kita terserah begitu kan. Tapi kita lihat saja suatu saat nanti juga begitu. Yang lawan menjadi kawan, yang kawan menjadi lawan. Tidak perlu kita permasalahkan masalah itu begitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita membangun bangsa bersama-sama di situ begitu kan. Ya. Bahkan hoax ya, nggak ada survei. Ini coba kirim ya link beritanya ya. Kadrun cuma bisa sebar hoax begini, nggak mampu bersaing. Kasihan Kadrun dan sebagainya begitu. Polling itu kan tidak harus memberitakan orang itu begitu. Kita cek saja di YouTube-nya di situ begitu ya. Jadi inilah yang kita amati bahwa proses dalam demokrasi kan gini begitu kan, banyak yang melakukan polling di situ begitu sebagai tolak ukur kita tanpa dibayar dan tanpa apapun di situ begitu. Bayangkan begitu ya. Kalau dibayar kan ya bisa saja lembaga-lembaga itu membayar orang begitu kan ya buat membuat membentuk opini publik di situ begitu. Jadi inilah yang kita tahu bahwa demokrasi kita begitu kalau seperti ini terus kacau begitu, dalam artian bahwa kenapa orang yang membangun bangsa kita dibully habis-habisan seolah-olah tidak punya prestasi apa-apa dan sebagainya begitu kan, itu kan kacau begitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ngapain juga begitu kan orang-orang di luar sana lalu kemudian memberikan dampak negatif kepada Anies Baswedan ya. Padahal ya kalau kita melihat orang itu kan punya cara masing-masing begitu kan. Ada polling, ada survei dan sebagainya. Tetapi setiap Anies Baswedan di polling, tapi itulah urutan pertama terus begitu. Ada apa begitu ya? Kita menunjukkan bahwa selama ini bisa saja begitu kan. Karena Partai Golkar sendiri ya katanya begitu ya, sudah ingin mendeklarasikan atau mendukung salah satu calon begitu, tiba-tiba ada kaitan sesuatu yang kemudian Pak Erlangga dipanggil di situ begitu ya, ya diperiksa dan sebagainya. Apakah ada kaitan dengan seperti ini? Wallahualam begitu ya. Tetapi kalau memang dia benar bahwa ada sesuatu yang kemudian kepentingan-kepentingan terselubung itu dimainkan, saya kira kacau begitu ya. Jadi artinya polling itu sebagai tolak ukur, kira-kira seperti itu begitu. Bahkan ada yang mengatakan begini, ini tanda kemenangan pemilu di 2024 terasa jauh dari Partai Golkar. Polling menunjukkan Partai Golkar akan berlabuh pada Anies Baswedan dengan jumlah 58% suara, Prabowo 24% dan Pak Ganjar 17%. Artinya kan ini polling berhadapan langsung begitu kan. Jadi persoalan-persoalan seperti ini kan kita tahu bahwa dalam demokrasi kita begitu kan, tolak ukur kita itu adalah polling dan lembaga survei begitu. Lembaga survei kan tergantung siapa yang bayar begitu, siapa yang kemudian menjadi sponsor mereka begitu. Saya kira polling kan secara metode kan bisa dirubah begitu kan. Secara kuantitatif di sana ya karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat, telepon di situ begitu ya. Berbeda dengan polling itu kan berhadapan langsung dengan masyarakat tanpa metode apapun, tanpa dibayar, tanpa metode, tanpa banyak-banyak bereaksi sana sini begitu. Tapi saya rasa bahwa polling itu lebih kuat daripada survei. Tetapi kelemahannya survei itu kan pada hakikatnya kan dia melalui telepon di situ begitu. Kalau polling kan berhadapan langsung ya tanpa ditelepon begitu. Kelemahannya mungkin dari metode itu begitu. Metode kan bisa dibuat begitu, siapa yang mau buat begitu kan. Saya rasa gampang sekali lah untuk membuat lembaga survei. Di politik carta begitu, di survei carta saja begitu kan. Si Yunarto Wijaya saya tidak pernah ya Pak Ganjar di urutan terakhir, pasti urutan pertama. Kira-kira seperti itu begitu. Siapa yang bermain? Ya mereka lah ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rayan ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.